jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya rahimakumullah. Dipersilakan yang tidak ada udzur untuk mengikuti kajian Rabu malam yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin dengan tema mengapa ada amal jariah. Mohon kepada para jamaah yang tidak ada udzur, kami persilakan untuk mengikuti dan merapat di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mas Media FM, para pemirsa Al-Akbar TV dan Madu TV dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Rabu tanggal 22 November 2023 kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian Rabu malam yang pada malam hari ini dengan tema mengapa ada amal jariah, yang langsung akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat ingkang sangat kula muliakan sedaya para jemaah Masjid Nasional Al-Akbar. Kali ini kita membahas tentang amal jariah. Amal jariah yakni amal yang tetap mengalir kepada kita meskipun kita telah wafat kelak. Sedikit kula beri gambaran, karena saya dapat ilmu niki dari Prof Nuh. Prof Nuh mantan menteri dan sekarang menjadi ketua Badan Wakaf Indonesia. Kata beliau begini, dalam ekonomi niku ada dua gitu. Untuk mendapatkan ekonomi ada dua cara. Di antaranya aktif income, pendapatan aktif dengan cara bekerja. Panjenengan masuk kerja dapat gaji, panjenengan jualan dapat uang, itu namanya aktif income. Lalu yang kedua adalah pasif income. Panjenengan diam, uangnya datang. Nopo niku kalau punya kos-kosan kan menang kalau kali panjenengan. Punya sawah itu kan menang, diam. Tapi ada uang yang datang. Nah, amal jariah niku kalau dalam istilah ekonomi pasif income. Awak dhewe ten kuburan niku meneng, diam, amal niku datang. Pasif income. Nah, tentu untuk mendapatkan punya kos-kosan kalau di Surabaya, kalau punya ingin ladang yang luas, tentu niki perlu proses, perlu berjuang lan sak ditulutipun. Saya beri gambaran, kulo sebelum ke dalil, kulo lebih senang mendahului dengan gambaran-gambaran. Tapi karena ini pakai proyektor, gambarannya gambaran saestu. Ini makamnya Imam Syafi'i. Sinten Pak? Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 204 Hijriah. Hidup beliau di dunia cuma 50 tahun Pak. 50 tahun beliau hidup.
Dia 54 tahun niku kan pasti alit. 50 tahun beliau hidup. Lama nopo sebentar niku 50 tahun. Sebentar ya. Lalu tahun 204 Hijriah beliau wafat. Sekarang 1445 tahun. Beliau hidup di dunia 50 tahun, di alam kuburnya 1200 tahun. Lebih lama di mana orang itu, Pak? Dalam panjenengan andaikan hidup mentok-mentok usia 70, nanti giliran kita di alam kubur kalau dihitung lebih banyak di mana? Dalam betah nawa boten tan alam kubur. Boten betah ya nopo. Wong memang sudah proses sistem hidup masuk ke alam kubur tidak bisa dihindari. Meskipun Imam Syafi'i niki hidupnya 50 tahun, Pak, beliau niki punya karya tulis kitabnya Al-Um. Sampai sekarang terus dikaji. Nama beliau terus disebut. Ilmu-ilmu beliau menyebar di seluruh lapisan umat Islam di berbagai dunia. Oh, pantesan meskipun Imam Syafi'i ribuan tahun di alam kubur, pasif income-nya aktif niku. Kok enten pasif aktif niki? Maksudnya niku pasif income-nya niku meskipun Imam Syafi'i sudah tidak mengajar, Imam Syafi'i sudah tidak lagi menulis, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya niku terus mendatangkan pahala jariah ilmu kepada Imam Syafi'i. Sakit mangertos napa boten, Pak? Kok kata sing manggut-manggut napa niki? Dalam manggut-manggute napa keranten dereng dahar galu napa tos pundi? Sing sabar nggih, sing sabar kula doakan rezekine lancar sedaya. Oh, amin banter niki. Nek bab rezeki Surabayaan ngeten niki reti banter. Jadi sekali lagi kula kali panjenengan di dunia niki, Pak, tidak lama, Pak. Yang lebih lama di alam kubur. Contoh yang lain, itu kan Imam Syafi'i. Kita ambil yang sedikit dekat dengan kita. Enten namine Raden Rahmatullah, yang dikenal dengan Sunan Ampel, Pak. Sunan Ampel memiliki peninggalan Masjid Ampel, Pak. Tentu penyebar dakwah luar biasa beliau. Masjid Ampel sampai sekarang tidak pernah berhenti, Pak. Baik orang yang iktikaf, orang yang sholat, orang yang ziarah. Kenapa? Oh, berarti beliau ini, kalau tadi Imam Syafi'i lebih terkenal dari sisi ilmunya, kalau Mbah Sunan Ampel ini dengan dakwahnya dan tempat peninggalan Masjid Ampel niku jadi pasif income, Pak. Beliau Masjid Ampel niki sekitar yang tercatat dan prasasti niku 1421 Masehi. Saat niki 2000, berarti 600 nih, 600 tahun yang lalu. Niku ke makamnya Sunan Ampel jariah. Jariah dakwahnya, jariah tempat ibadahnya. Belum lagi putra keturunan dan amal jariah yang lain. Cuma yang kelihatan kalau panjenengan ke Masjid Ampel, masjidnya niku sekali lagi menjadi jariah bagi beliau, pasif income. Terus sekali lagi niki, misalnya andaikan kalau kita lihat dulu di zaman kecil, jadi Mizwar niku sing dados Sunan Kalijaga niku. Waktu kita dulu zaman kita ada sinetron, film layar tancap dulu. Sunan Ampel kan sepuh ya, kelihatan di beberapa riwayat itu beliau sepuh. Andaikan beliau niku 80 tahun lalu beliau wafat, hari ini 600 tahun, berarti lebih lama di alam kubur. 600 tahun niku pahalanya mengalir terus beliau. Oh, niku ratusan tahun terlalu jauh, sing rodok cedek malih.
yang agak sedikit tidak terlalu jauh dengan kita. Kita ambil contoh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Pak. Kakeknya Gus Dur, Pondok Tebu Ireng, Pak. Beliau kemudian merintis sebuah pesantren di Tebu Ireng, Pak. Lalu kemudian beliau memiliki putra cucu orang-orang yang luar biasa. Putranya yang mulai dari Kiai Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur, dan beberapa kiai yang lain, termasuk yang paling terakhir dulu namanya Kiai Yusuf Hashim, dan beberapa kiai yang lain. Niku keturunannya niku, Pak. Keturunannya yang kemudian melanjutkan perjuangan pesantren beliau, yang melanjutkan pengajaran beliau, lansak piturutipun. Tentu sekali lagi beliau wafat tahun 1949 kalau di salah satu tayangan filmnya niku, di film Sang Kiai. Sang Kiai niku sekali lagi enten filmnya dokumenter, dan sekali lagi perjuangan beliau terhadap kemerdekaan kita di Indonesia. Nah, sedaya niku berdasarkan dalil hadis niki, Pak. Hadisnya pun populer. Kalau hadisnya sudah populer, Allah tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Niki mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Kalau ada seseorang meninggal mati, maka terputus amalnya. Aktif income-nya terhenti, Pak. Tinggal pasif income-nya. Dan hadis niki yang menjadi pasif income niku ada 3, yakni ilmu yang manfaat, sedekah jariah, sebagian ulama menafsirkan niku adalah wakaf, kemudian putra yang mendoakan ketika kula kali panjenengan sampun wafat, lalu diteruskan doanya oleh anak cucu. Sekali lagi, dari 3 gambaran wau, Imam Syafi'i, kemudian Sunan Ampel dengan Masjid Ampelnya, kemudian Mbah Hashim Asy'ari dengan penerus putra-putri perjuangan beliau, ini pun populer. Ada yang lebih banyak, Pak, niki. Nah, niki terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Pulau kali panjenengan untuk memiliki ilmu sulit, Pak, karena masih perlu sekolah, perlu kuliah. Untuk mengajar niku tetap perlu ilmu, Pak. Namanya ilmu ya tentu perlu proses. Punya anak nggih mekaten. Punya anak niku nggih sik leren nikah riyen, tasik leren kerja bakti kali bojo nggih. Kadang nggih enten sing dadi, kadang nggih mboten dadi. Kadang enten sing los-losan dadi terus, Pak. Iki kados kula ngenten niki anak kula gangsal nggih. Ranten apa bojo kula metengan, Pak. Nggih, bojo kula metengan gampang meteng ngoten. Kok bisa metengan? Nggih, ranten sing lanang jalukan. Jajal mboten jaluk, lak mboten meteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi kula kali panjenengan ternyata beberapa hal lain niku agak berat. Niki enten dalam riwayat Imam Ibnu Majah sing rodok gampang. Napa mawon? Pertama, selain ilmu manfaat, selain anak soleh wau di riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, mewariskan Al-Quran. Misalnya kalau panjenengan ke Mekah, ataupun tidak harus ke Mekah, panjenengan ke toko Quran, ke toko kitab, panjenengan beli Quran, lalu diletakkan tapi kalau di Al-Akbar sampun terseleksi gitu. Di Al-Akbar niki sampun ini tidak bisa memasukkan mushaf selain dari masjid. Kan niku enten seragam ini. Misalnya panjenengan di masjid kampung atau di masjidnya pondok panjenengan, di dekat saya ada pondoknya kiai ini, saya mau beli Quran 10 lalu diwakafkan, diletakkan di masjid, diletakkan di pondok. Misalnya Quran niku 100 ribuan, ini 1 juta bisa dicicil niku, Pak, tahun
bulan niki satu, bulan depan satu, dan seterusnya. Intinya sekali lagi, ada yang lebih ringan, ada yang lebih kecil dibanding wakaf kalau tadi berupa masjid dan sapi itu. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, membangun masjid. Membangun masjid Pulau Kali Panjenengan tentu perlu biaya besar, tapi bukan itu. Pulau Kali Panjenengan meskipun nyumbang ke pembangunan masjid ataupun fasilitas masjid, monggo bukan masalah. Kalau panjenengan di beberapa daerah, aku akan menemukan, Pak. Kita sebut misalnya kalau panjenengan ke Madura, aku akan menemukan beberapa titik di pinggir jalan yang kemudian ini dengan cara di pinggir jalan ataupun juga ke arah timur, ke arah Lumajang, Banyuwangi, Jember misalnya, atau juga di beberapa tempat. Monggo Pulau Kali Panjenengan, Pak, sing kiro-kiro yang kira-kira ada untuk kemudian disumbangkan. Mbok menawi yang pun di Mbok menawi ini gitu. Dalam yang Surabaya. Jadi sekali lagi, jangan-jangan meskipun Pulau Kali Panjenengan nyumbangnya sedikit, lalu kemudian niku yang menjadi jariah, Pak, maka benjeng di alam kubur yang menjadi pasif income gesing niki, Pak. Cuma keranten titik nggih mlebune titik. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang kelima, tempat tinggal atau pesantren, Pak. Alhamdulillah di Indonesia niki Pak, ada 26.000 pondok pesantren. Angka 26.000 panjenengan cari di negeri manapun tidak akan didapat. Panjenengan datang ke Timur Tengah tidak menemukan pesantren lembaga pendidikan Islam sebanyak itu. Percatos napa boten, Pak? Nek kula percaya, napa? Nek boten percaya kuatir disuruh ngutung sendiri. Nah, golek kerjaan niki jenenge. Terus ada beberapa lembaga, ya, ada beberapa ormas yang memiliki asosiasi pesantren juga di bawah Kemenak. Niku enten ini semacam dirjen yang menangani kepesantrenan. Niku sekali lagi jumlahnya banyak, cuma nggih santri aktif niku sekitar 3-4 juta orang. Atau ketika Pulau Kali Panjenengan tidak mampu membayar atau napa ini mushaf lan sak piturutipun, gini nek enten pesantren enten di kampung yang di situ ada orang belajar ilmu, lalu panjenengan sekadar semampunya, apakah berupa bahan bangunan ataukah yang dikonsumsi, monggo boten masalah. Kemudian berikutnya adalah irigasi air, Pak. Irigasi air niku enten piyambak hadisnya. Kemudian juga sedekah napa mawon yang kemudian akan nanti menjadi jariah bagi Pulau Kali Panjenengan. Jenis harta niku dos pundi? Nah niki. Harta niku, Pak, ada 3 macam, Pak. Ada harta yang kita tinggalkan disebut dengan harta waris. Panjenengan punya mobil, Pak. Begitu panjenengan meninggal, untuk ahli waris panjenengan. Panjenengan punya rumah mentereng, Pak. Ketika meninggal, tidak ada yang dibawa itu. Panjenengan punya koleksi HP jadul tapi mahal. Panjenengan punya koleksi motor. Begitu meninggal, anaknya tidak senang, dijual, Pak, sama anaknya. Wong kesenangan anak niku kadang tidak sama dengan orang tua. Kemudian yang kedua, ada harta yang musnah, ada harta yang hilang. Panjenengan dahar nuwun sewu, Pak, jadi kotoran, Pak. Panjenengan minum keluar, Pak.
Tapi ada harta yang abadi milik panjenengan nopo niki. Harta kulo kali panjenengan yang sebenarnya abadi itu bukan yang kita makan, bukan yang kita tinggalkan kepada ahli waris, tetapi yang kita sisihkan dalam zakat, dalam sedekah, dalam waun itu, yang kemudian nanti di alam kubur, di alam akhirat balik bagi kulo kali panjenengan. Niki riwayat yang lain, panjenengan semerep alam kubur napa boten, Pak? Nate mlebu ten jero kuburan napa dereng? Kulo nate ketika memakamkan orang tua saya. Panjenengan nate nggih memakamkan nggih? Dibaringaken nate napa dereng? Saya doakan yang hadir semoga sehat walafiat panjenengan. Amin panjang umur sama aminnya rezeki lancar, panjenengan lebih semangat rezeki lancar, Pak. Berarti panjenengan tidak takut dengan mati ini, justru lebih takut kalau rezekinya kurang lancar. Maklum kota besar, Pak. Penhadis niki riwayat Imam Abu Nuaim, juga dalam riwayat Tabrani wonten dan beberapa imam yang lain, idza matal mu'min kanatis salatu 'inda ra'sih. Kalau ada orang meninggal dunia, maka pahala sholat oleh Allah dikembalikan dan diletakkan di dekat kepalanya. Wassadaqatu an yaminih, pahala sedekah oleh Allah diletakkan di sebelah kanannya, di sebelah kanannya. Terus sekali lagi, Pak, kulo kali panjenengan, ternyata amal jariyah itu bukan cuma pahalanya, tapi hartanya dikembalikan menemani kulo kali panjenengan benjing-benjing di alam kubur. Terhadap hadis niki kulo percaya dengan percatus napa boten, Pak? Percatus napa boten? Nek boten percatus monggo panjenengan budal riyin, panjenengan ngalami riyin, mungkin cerita ten kulo. Percaya napa boten, Pak? Nek kulo percaya. Gak usah ngenteni. Nggih leres, kulo memang belum studi banding, tapi kulo pun percaya dengan sabda Nabi, kulo percatus dengan perjalanan-perjalanan hidup orang-orang yang sebelum kita. Kemudian yang terakhir niki, Pak, benjing di hari kiamat. Alam niki, Pak, alam niki ada 3 bentuk. Ada alam yang mengalami siang dan malam. Contohnya di dunia niki. Di dunia niki kulo kali panjenengan ngalami siang, ngalami malam. Siang karena terlihat ada matahari, malam karena tertutup lalu ada bulan. Begitu di alam kubur, Pak. Di alam kubur niku dijelaskan di hadis Nabi, niku suasananya suasana malam, tidak ada matahari. Terus makin sekedap supados panjenengan percaya bahwa yang saya sampaikan niki betul-betul ada dalilnya. Terus ngeten sekedap niki terkait dengan yang kemudian menjadi bekal kita kelak, menjadi bekal kita di alam kubur. Niku niki hadisnya sekedap. Nah, niki hadisnya riwayat Imam Ahmad. Al-mu'min fi qabrihi fi rawdah. Orang iman, orang muslim ketika meninggal, maka di alam kubur dia oleh Allah diletakkan dalam taman di antara taman surga. Kuburnya dilebarkan menjadi 70 hasta, 5 kali 7 ruangan, 5 kali 7, lampun gede gitu. Padahal kalau dari atas kelihatannya 1 meter kali 2, tapi dimensi alam kubur oleh Allah dilebarkan menjadi 5 kali 7 ruangan. Wa yunawwaru lahu kal qamar lailatal badr. Lalu oleh Allah di alam kuburnya niku diberi penerang seperti purnama. Berarti di alam kubur niku, Pak, suasana malam, enten taman, roto ombo. Nah, mumpung teng Surabaya kata taman, panjenengan dalu-dalu sering-sering mencari hiburan di taman. Kok
kita ngerti kali itu koncone laupo nang kebun terus nang taman terus ben bengi dengan jawab latihan nawa kan hadis niki. Jadi sekali lagi di alam kubur niku suasananya suasana malam. Begitu hari kiamat suasananya suasana siang. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, wa tadnu asy-syamsu, matahari itu mendekat manusia dalam kepanasan di hari itu. Maka kalau kali panjenengan ten hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap manusia kelak di alam kubur dia akan dinaungi oleh amal sedekahnya. Yang menjadi payung dari panasnya hari kiamat adalah amal sedekahnya sendiri. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan baik seputar masalah niki ataukah masalah yang lain, kula sumanggaaken. Allah yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disebutkan hadis bahwa saya menyimak ada dua hal yang termasuk istilahnya pasif pahala yang kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal. Salah satunya tadi adalah bahwa kalau kita amal di dalam kayak pembangunan masjid dan juga tadi juga masalah air minum. Untuk yang masalah pembangunan masjid ini, saya ada menanyakan, kalau suatu masjid yang dulu dibangun oleh orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita, dan mereka istilahnya kan menyumbang di sini. Nah, belakangan ini kan banyak sekali masjid-masjid itu dipugar, artinya diperbarui atau dibangun kembali. Apakah amal dari orang-orang tua kita atau pendahulu kita dengan ini dipugar lagi, itu dia masih mendapatkan amal itu? Itu pertama. Yang kedua, masalah air. Apakah benar bahwa untuk air untuk minum itu tidak boleh diperjualbelikan? Mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pendirian masjid yang dahulu lalu direnovasi? Renovasi niku ada yang perbaikan, ada yang dipugar total, yang dihancurkan karena memang mau dibangun konstruksi baru. Apakah yang dulu misalnya di kampung kita ada kakek kita yang nyumbang tiang, yang nyumbang genteng, lalu kemudian karena renovasi total, apakah hilang semua? Boten. Tetap niku. Makanya ada aturan di dalam fikih niku, namanya wakaf niku ndak boleh dijual, ndak boleh dijual. Makanya gitu, kalau ada masjid, ada sebuah masjid, lalu bangunannya niku dirombak, kepingan-kepingannya niku ndak boleh dijual. Biasanya di masjid yang baru, sisa-sisa bangunan niku akan dijadikan gragal, semerup gragal gitu, akan didaur ulang, tapi tidak dibuang. Boten, tidak dibuang, didaur ulang. Apakah dijadikan bahan semen, campuran semen, apakah di bagian ini apa namanya, di bagian apa namanya Pak, gragal nih, semerup gragal gitu. Kalau panjenengan mau bangun rumah kan ada pondasi gitu, kanan kiri berputar kan pondasi. Ruang tengah ini bukan ruang kosong, niku kan dicarikan gragal nih. Nah, uruk leres, bahasa Surabaya, urukan. Nah, sisa-sisa bangunan niku ndak boleh dijual, tapi diuruk, lalu di atasnya dibangun. Tetap boten hilang, tetap menjadi amal jariah.
Nah, bahkan niki Pak, andaikan masjid niku tidak memerlukan, masjid ini tidak perlu urukan, tidak perlu niku, tidak perlu tidak perlu gerakan, tetap di dalam aturan fikih kita tidak boleh dijual. Makanya nopo harus disalurkan ke tempat wakaf yang lain. Misalnya kan Surabaya ada lembaga wakaf pondok pesantren yang membutuhkan niku diambil dan dimanfaatkan di sana. Artosipun nopo harta yang sudah diwakafkan untuk pembangunan niku tetap pahalanya tetap mengalir meskipun direnovasi, meskipun sudah diganti total, tetap niku tetap jangan terus nopo ini beranggapan, jangan beranggapan kalau dirubah total berarti pahala bapaknya habis. Akhirnya eker-ekeran kali tak mirip Pak, tukaran kekeran. Boten, rahmatnya Allah niku maha luas Pak. Rahmatnya Allah niku tidak hanya terhenti ketika terjadi renovasi masjid, asalkan ketika insya Allah kulo yakin ketika pemilik masjid, maksud saya pengurus masjid ketika merenovasi niku tidak boleh membuang sisa bangunan lama sehingga dijadikan salah satu bagian di masjid tersebut dan kemudian tetap akan menjadi amal jariah. Terus pundi dengan masalah air, apakah betul air itu tidak boleh dijual? Terus ngeten, ada betul hadis begini Pak. Ada hadis yang sampun populer, an-nas syuraka'u fi salas. Oke, sekedap niki hadisnya. Fi kala'in, sekedap niki kita jumpai dalam namanya Musnad Ahmad. Dan hadis niki umat Islam niku memiliki hak bersama dalam 3 hal: air, kemudian rumput, dan yang ketiga adalah api. Maksudnya terpundi, maksudnya begini, ketika air itu berada di dalam sungai, semua orang berhak untuk kemudian menggunakan. Dan meriki sing layak dijadikan tempat mandi kalinya di mana? Dalam? Betul ya? Ini kali Jagir berikut. Cereng meyakinkan. Misalnya panjenengan berantas, misalnya gitu. Air yang di berantas niku an-nas syuraka, mereka berhak semuanya. Panjenengan yang mau mandi silahkan, panjenengan yang mau cuci silahkan, apa mawon boleh. Jadi yang dimaksud manusia niku boleh menggunakan dalam air secara keseluruhan niku ketika masih berada di kali Pak. Nah, kok enten tiang, ada orang pulau misalnya, pulau datang ke sumber air, lalu pulau ambil air, pulau suling, pulau masukkan ke botol, lalu pulau jual. Kalau niki boleh, karena saya sudah berusaha mengambil air, sudah mewadahi air, lalu semua itu saya ongkoskan, maka boleh air niki dijual ketika sampun memiliki proses. Tetapi ketika ten sungai boten bareng Pak. Misalnya saya jaga di pinggir kali, mau ngapain sampean? Mau nyiduk air, bayar 10.000, boten saged, karena niku masih penlepen, masih di kali. Tapi kalau sudah diolah,
monggo boten nopo-nopo. Demikian halnya dengan rumput yang bertebaran di pinggir jalan, monggo boleh. Ada yang punya peternak, tapi niki maksudnya yang tumbuh secara liar, Pak. Nah, kalau tanaman ten mriki gadane pemkot niku tumbas niku, Pak. Ini hadisnya itu boleh, terus panjenengan pendet bunga tabeboya, nggih urusan nek niku, Pak. Wong niku tumbasi larang niku. Niki rumput yang tidak ada biaya perawatannya, tumbuh piyambak, urip piyambak. Jadi sekali lagi yang dimaksud niku ketika dia berada di alam liar, ketika berada di hutan, ketika berada di sumber dan belum diolah. Nek sampun diolah maka boleh untuk dijual. Matur nuwun, monggo setunggal malih sampai adzan Isya. Yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya ingin bertanya, Pak Kiai, ini dengan adanya tragedi di Palestina itu, apakah dari PWNU menginstruksikan untuk kunut nazilah? Karena saya lihat di masjid selain NU itu kunut nazilah 5 waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini terkait saudara kita di Palestina? Kita tinggali ya. Lebih dahulu niki di Palestina tetap terus berjuang. Saya dapat kabar niki enten gencatan senjata nggih 4 hari dan mugi-mugi mawon terus libur perangnya. Terkait para kiai kita niki pendiri NU, kedua kiai kita, Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Hasyim Asy'ari ten ketrian niki dari dulu beliau menganjurkan untuk kunut nazilah untuk para mujahidin. Kalau kemudian sekarang leres Kiai Miftahul Akhyar Rais Am kita, kalau ini juga beliau menganjurkan niku, menginstruksikan, cuma karena memang suratnya niku lebih ke internal organisasinya gitu. Terus cuma kalau di NU niku langsung digabung kan subuhnya, Bang. Terus ketika subuh niku langsung enten Allah mansur ikhwanana fi Palestin. Terus kalau di luar NU kan boten kunut, nek wayahe ngeten kunut terus selama 5 waktu. Kula kali panjenengan tetap enten kunut untuk saudara kita yang di Palestina, yang di subuhnya otomatis niku. Karena saat di subuh niku pun biasa kunut, lalu tinggal ditambahkan doa. Tapi monggo untuk kunut nazilah tidak harus subuh, bisa maghrib monggo, bahkan 5 waktu juga tetap dilaksanakan. Leres pun enten instruksinya. Kemudian niki, Pak, ini yang perlu kita ketahui nih. Dulu ada salah satu pemimpin dari negeri tersebut, nama Perdana Menterinya Yitzhak Rabin, sampun hampir kesepakatan dengan Presiden Palestina Yasir Arafat. Ampun kajengnya tanda tangan Pak perdamaian, Pak. Cuma sayangnya saat niku Yitzhak Rabin niki langsung ditembak kali anak buah piyambak dari belakang. Pun is dead, perang balik, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, mungkin tetap saudara kita di Palestina oleh Allah diberikan kedamaian, diberikan kemenangan, negerinya dijadikan negeri yang merdeka. Dan mungkin tasih enten, sebab kalau bukan dari mereka yang menghentikan, Pak, mungkin kok rupa ini sulit
berbagai negeri negara mengecam pun rotoan nopo ngeten niki Pak, cara Jawa niku boten krungu niku Pak. Bidek napa budek Pak ngoten niku. Dalam nggih ngoten niku pun, tapi tetap kalau kali panjenengan mendoakan mugi-mugi kalian Allah diberikan kedamaian, ketentraman, termasuk ketika kunut. Sing biasa kunut subuh, monggo di subuhnya ditambahkan untuk Palestina. Yang tidak biasa kunut niki sampun waktunya kunut nazilah untuk tetap mendoakan saudara kita di Palestina. Keranten adzan isya kirang kita menit niki. Bagaimana hukum mengikuti fatwa ulama? Tetap dianjurkan Pak. Okay? Tetap dianjurkan. Okay? Terus fatwa niku ada fatwa yang mengikat, ada fatwa yang tidak mengikat. Kalau seperti sifatnya anjuran, niku fatwa tidak mengikat, tetapi dianjurkan untuk diikuti. Okay? Dianjurkan untuk diikuti. Ada fatwa mengikat niku seperti tentang apa namanya, kalau ini kewajiban vaksin misalnya, karena situasi niku fatwa yang mengikat karena untuk kemaslahatan bersama. Jadi, kalau niki kita tetap kemaslahatan umat Islam, tetapi apa namanya sampun enten sebagian dari umat Islam yang sudah doa kunut nazilah dan kulo kali panjenengan ingin turut bagian dalam doa tersebut. Matur nuwun sampun isya nggih. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyunakengi pangapunten, sepindah malih jangan lupa kula kali panjenengan sak suwe-suwene urip tentunya niki dereng sepinten belum seberapa dengan lamanya kita kelak di alam kubur, maka kula kali panjenengan yang perlu diperbanyak adalah pasif income pahala jariah untuk di alam kubur. Dan mugi-mugi Allah memberi pertolongan kepada kita, sebagian harta kita, sebagian ilmu kita, anak-anak kita, untuk kemudian menjadi amal jariah bagi kula kali panjenengan sedaya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyunakengi pangapunten, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.